satu kebanggaannya kita bahwa ketika orang bilang hujan batu di negeri sendiri, Iya. tetapi hujan emas di negeri orang. Aduh. Oh, halo guys, hello everyone, welcome back to the Total Lari Podcast anak kecil NTT, with me tentunya Dope Papa, bukan biji markisa. Kesempatan kali ini kami kehadiran tamu anak-anak muda cantik-cantik tentunya, yang memiliki semangat untuk mengharumkan nama Kabupaten Belu berdasarkan passion yang mereka miliki, yaitu sebagai seorang penari. Kami sambut dengan meriah Evi dan juga Rini. Halo guys, kalian sangat cantik ya. Terima kasih. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Iya? Baik. Santun sekali ya, Anggun C. Sasmi. Terima kasih ya sudah datang di tempat kami. Gimana tur kalian baru-baru? Setelah perjalanan kalian yang cukup panjang ini ya, kalau boleh tahu apa yang kalian rasakan? Kalau untuk pribadi manusia, pasti sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pertama, kita sangat bersyukur, puji Tuhan, tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti kami. Yang kedua, kesempatan ini kami manfaatkan sebaik mungkin sebisa kami. Karena seperti tadi saya bilang, tidak semua orang dapat kesempatan seperti kami. Kami bangga, kami senang, kami bahagia. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya ya? Iya, seperti mimpi. Semalam mimpi apa, besoknya Eropa. Eropa. Ya, sama seperti kebanyakan di Atambua juga mimpi begitu. Malam mimpi, besoknya Hong Kong. Iya. Singapura. Iya. Makau, ya. Itu KP ya. Akhir-akhir ini kesibukannya lagi ngapain berdua? Kan kita baru pulang beberapa hari kemarin, baru Rabu kemarin. Setelah itu Kamis kemarin kita sempat latihan buat perform kemarin hari Jumat di gedung DPR buat pembukaan sidang anggaran tahunan Kabupaten Belu. Nah, setelah itu kita masih belum kembali bekerja. Mungkin esok Senin kita bakalan beraktivitas seperti biasa. Kembali ke passion masing-masing. Passion masing-masing ya. Sebagai seorang pengabdi di bidang pendidikan ya. Guru. Dan sama juga di dinas yang sama ya. Well, untuk semua yang telah kalian jalani, bisa diceritakan awal mula bagaimana sampai kalian terbentuk dalam satu ini bisa dibilang paguyuban atau kelompok atau gimana itu? Kelompok tari kecil ya. Kelompok tari. Kalian menamainya apa? Ibu-ibu Belu. Ibu-ibu. Oh, namanya ibu-ibu Belu. Iya. Tapi semuanya belum ibu-ibu kan? Boleh tahu personilnya berapa orang itu? 6 orang. 6 orang? 2 sudah bertunangan. 2 sudah bertunangan, oke. Ya, Tidak yang apa-apa. lainnya belum. Nah, itu bertunangan tuh belum janur kuning, jadi masih ada peluang yang lain ya. Buat yang sudah bertunangan tenang, kami tidak akan menghancurkan hubungannya. Oke. Cowok berapa dalam grup itu? Semuanya perempuan. Semuanya perempuan? Ya. Oke. Berarti ini inisiatif dari kalian sendiri yang membentuk grup ini, ataukah memang ada dorongan dari pihak lain? Ini ada campur tangan pihak lain. Jadi sedikit bercerita ya, asal mula kami. Asal mula kami itu pertama kami yang basicnya guru. Oke. Kami itu dipilih sebagai pendamping anak-anak waktu festival Fulan Fehan yang pertama. Oke. Nah, berawal dari festival Fulan Fehan itu tahun berikutnya tahun 2018 kami dipilih 25 orang guru di Kabupaten Belu untuk mewakili Kabupaten Belu sebagai penari pada opening ceremony Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Wow. Ya, ada 25 guru, kami termasuk di dalamnya. Nah, setelah dari situ berkembanglah kami dipilih lagi dari 25 orang itu kami dipilih 14 orang. Disaring dipilih lagi 14 orang itu untuk mewakili Kabupaten Belu. Bersama dengan 136 siswa-siswi sekolah menengah. Jadi ada total 150 orang. Kami sebagai penari waktu untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara ya tahun 2019. Nah, dari situ jadi dari 25 disaring jadi 14 pendamping. Nah, dari 14 pendamping ini kami dipilih tersisa 5 orang. Nah, dari tersisa 5 orang ini ada kami. Nah, dari 5 kami ini ditambah dengan 1 kawan kami itu penari dari Timor Leste tetapi sudah berdomisili di Indonesia di Belu sini. Tetapi dia masih dengan face dan identitas sebagai
berdarah campuran Timor Leste. Oke. Nah, jadi dari itu kami 6 orang ini dibentuklah satu kelompok tari kecil yang dinamakan Ibu-Ibu Belu. Jadi itu jelas cerita perkembangan Ibu Belu sampai dengan saat ini. Oke. Daripada kalian memilih nama-nama yang anti mainstream, lebih bagus ya Ibu-Ibu Belu saja ya. Iya. Atau ada Dan filosofi itu- lain? Iya, ada ceritanya Iya, sih. cerita. Dan nama Ibu-Ibu Belu sendiri itu sebenarnya dibuat ya Mm-mm. Untuk sewa apa koreografer ternama Indonesia Mas Eko Supriyanto. Oke. Ya, saya tahu beliau yang kadang-kadang untuk penari wayang Iya. atau apa itu kan, yang pakai selendang-selendang itu kan, hampir Dia- sama kayak Didi Ninitowo gitu. Iya, Iya. Ya kan? sering Iya, kami murid. dengan Iya. sering Oke. dengan- Ya. Kita berbicara tentang menari. Sebenarnya kalian memilih menari itu sebagai salah satu passion kalian, atau waktu itu hanya sebagai kita mencari jalan alternatif lah karena kita masih muda, daripada ada juga yang mau jadi penyanyi atau apa. Kalau dari kalian berdua sendiri yang mewakilkan teman-teman dari ibu-ibu Belu ya, Iya. itu apa sebenarnya? Jadi basicnya kami itu sebenarnya bukan penari. Penari, Ya. Oke. iya. Kami berangkat dari pengajar dan juga tenaga Kerja, tenaga ya. kerja di Mm-mm. dinas pendidikan. Mm-mm. Jadi kami tuh betul-betul murni bukan penari, tetapi cuma memiliki sedikit dasar. Oke. Bisa likurai sedikit gitu. Karena perempuan belu kalau tidak bisa likurai Iya. bukan perempuan belu. Iya. Ya, jadi dari sedikit yang kami punya itu kami belajar waktu persiapan Asian Games itu kami belajar Mm-mm. sekitar 2 bulan lebih. Terus waktu mendampingi anak-anak waktu festival pelatihan pun kami belajar. Jadi berangkat dari situlah kami mulai berkembang sampai betul-betul kami belajar itu pada titik menjadi ibu-ibu belu. Jadi ada kurang lebih 2 tahun proses belajarnya kami. Iya. Wow. Dan itu tidak gampang. Iya. Ada menangis, Mm-mm. terus ada yang sampai muntah, maaf. Iya. Ya, sakitnya banyak. Dan kebanyakan orang lihatnya di cover, Iya. tapi tidak tahu prosesnya Benar. seperti apa. Kita jatuh bangun. Ya sampai sekarang ibu-ibu belu seperti sekarang ya butuh proses yang panjang. Kalian sudah sangat terkenal di kabupaten ini ya. Bahkan bukan kabupaten ini, NTT juga sangat bangga dengan kalian. Karena bagaimanapun kalian membawa salah satu kearifan lokal kita, ya benar sekali. Kalau perempuan belu kalau tidak tahu likurai itu nilainya itu minus itu. Maksudnya itu kan sesuatu yang legendaris, maksudnya kita harus bisa menguasai sedikit lah. Misalnya pukulannya, kan dia tidak terlalu banyak manuvernya kan. Cuman pada saat kalian mulai belajar kan pasti ada buat gerakan-gerakan Iya. lainnya. Dari yang sudah kalian jelaskan, sudah jalan sejauh ini, kekompakan dalam tim itu kalian bangun bagaimana? Sampai sudah berusia 2 tahun ini masih sekuat ini, bahkan kalian, Tuhan membuka jalan ya, semakin luas jalan kalian untuk semakin maju ke depan. Apa sebenarnya kiat-kiat? Oke, jadi ketika orang bilang ada banyak kepala semakin Iya. sakit kepala ya. Cuman satu orang dengan dirinya sendiri saya sudah Iya. repot kan, apalagi ini ada 6 kepala. Prosesnya tuh tidak gampang seperti tadi Evi bilang. Prosesnya kita tuh sangat-sangat tidak gampang. Terkadang kita tuh mau menyerah, kita mau Iya. bilang sudahlah, kita maunya sudah putus asa, sudah tidak sanggup. Tetapi mungkin ini kayak Kak Dovan bilang tadi, ini mungkin jalannya Tuhan juga. Tuhan. Iya. Jadi ketika di tengah susahnya kita masih bisa bertahan sampai di titik ini, itu sesuatu yang tidak gampang. Segala proses itu sudah kami lewati sama-sama. Jadi untuk sifat, untuk pribadi, kita sudah saling tahu karena prosesnya kita tuh dari 2000, kalau hitungan dengan festival pelatihan itu sudah dari 2016-2017. Oke. Iya. Dan fokus titik di Ibu-Ibu Belu itu dari 2018. Akhir 2018 dibentuk, prosesnya itu 2019 sampai 2020 dan berlanjut di 2021 ini. Kita sempat vakum. Iya. 1 tahun lebih, tapi puji Tuhan ketika kita kembali, kita masih bisa satukan kita masih bisa chemistry kita masih ada gitu. Jadi ketika 1 tahun lebih, 1 tahun 8 bulan kita vakum, tetapi ketika kita latihan kembali dalam waktu 3 minggu, kita bisa rampung kembali satu karya Ibu-Ibu Belu ini kembali. Wow, hebat sekali ya, luar biasa. Kita berbicara tentang seperti teman salah satu kita dari negara tetangga kita yang kemudian menetapnya di sini. Iya. Dia memberikan warna tersendiri pastinya. Iya.
Dari teman-teman sendiri, bagaimana cara mengorientasikan beliau dalam kelompok kita yang begini itu? Apakah susah bagi seorang, ya kita bisa bilang ekspatriat lah, atau teman-teman kita dari luar yang bergabung? Itu bagaimana caranya? Iya, jadi awalnya tuh memang agak repot Kak. Soalnya pukulan kan beda. Jenis okay. pukulannya kita Belu dengan Timor Leste sama-sama Likurai, tapi kan beda pukulannya. Terus gerakannya pun ada yang berbeda. Iya. Jadi itulah yang dibilang proses. Kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan ini kami menikmatinya sekarang. Jadi awalnya tuh kita step by step. Jadi pelan-pelan sampai bisa, dan sekarang puji Tuhan bisa. Iya. Keva juga ada kan likurainya itu? Iya ada. Teman Timor rata-rata punya likurai, punya tapi kan dengan variasi jenis pukulan beda. Kalau kita ada begitu kan? Iya, ada banyak. Iya. Luar biasa. Kali lalu yang saya pernah nonton yang atraksi di Pulau Pean itu. Tapi itu saya rasa suaranya gaungnya kurang dapat, mungkin karena di sabana ya, jadi dia kurang ini. Tapi dari keseluruhannya itu sangat indah. Kita sekarang kembali yang tentang trip Eropa. Ya, supaya seluruh Kabupaten Raya Atambua tercinta ini melihat bahwa tidak mudah ya untuk bisa sampai menjadi seperti ibu-ibu Belu yang sampai ke Eropa. Boleh tahu negara-negara mana saja yang sudah kalian jelajahi? Pertama Jepang. Tapi untuk tampilan perdana itu di Jepang. Untuk negara. Kalau di Indonesia itu di Jakarta. Oke, Jakarta. Terus lanjut ke negara pertama itu Jepang. Yokohama. Yokohama. Terus yang kedua, sebenarnya kita itu negara pertama itu ada 7 jumlahnya. Setelah kita tampil di Jepang, terus ada tambahan 7 negara lagi, jadinya 14 negara. Tapi karena COVID, akhirnya ada yang cancel, ada yang lewat virtual. Terus vakum 1 tahun 8 bulan, terus dilanjutkan tahun ini. Gitu. Dan kemarin kita ke Eropa, Jerman dan Belanda. Iya, Jerman. 2 kota. Iya, 2 kota. Gitu. Düsseldorf. Itu pusatnya anak ini, sekolah-sekolah orang-orang elit itu. Dan Munster. Terus di Belanda, di Utrecht. Tapi puji Tuhan ada bonus tambahan 1 kota, Amsterdam. Berarti kalian sempat naik kailnya itu kan? Iya. Sempat itu? Oh, berarti kalian beruntung sekali. Kanalnya itu. Ini setelah kalian melakukan trip yang begitu panjang, kita boleh tahu orang tua gimana waktu itu mengizinkan anak-anaknya? Kita boleh bilang wanita cantik-cantik begini tidak sembarang orang tua yang mengizinkan. Bagaimana caranya meyakinkan orang tua? Mereka tahu kami yang membawa kami ini bukan orang sembarangan, bukan kaleng-kaleng. Iya, yang Mas Eko Suprianto orang yang terpercaya. Dan pastinya seluruh Indonesia, bahkan negara lain juga pasti tahu Mas Eko itu siapa, dan orang tua juga pasti mendukung, sangat mendukung 1000%. Iya. Makanya tidak ada keraguan ya. Tidak ada keraguan. Apakah itu lewat dari kedutaan besar juga? Ini ada kerjasama juga dengan kementerian. Oke. Tetapi kementerian itu bekerja sama langsung dengan Mas Eko dan dengan Yayasan Eko Dance Company. Jadi langsung. Jadi satu garis lurus dari pihak mengundang diketahui oleh kementerian. Lalu langsung bekerja sama dengan Yayasan Eko Dance Company dan langsung. Oh, mantap ya. Berarti tidak melalui pemotongan-pemotongan. Ya, biasanya kan begitu pemotongan. Kita akan berbicara buka-buka saja. Benefit apa yang kalian dapatkan dari selama menjadi seorang penari ini? Selain tur keliling Eropa. Ini supaya anak-anak muda Atambua tuh tahu bahwa menari itu tidak bisa dianggap sepele. Apa yang sudah didapatkan? Kalau mau bicara benefit, sudah sangat banyak yang kami dapat. Sangat banyak. Makanya lepas dari pemberitaan di luar, memang kenyataannya seperti itu juga. Ada yang memang betul-betul kenyataan yang kami dapat seperti itu. Kita tidak bisa membohongi publik bahwa seorang public figure, seorang pekerja seni itu bukan kaleng-kaleng seperti tadi bilang. Dan itu harus diimbangi dengan benefit yang harus kita dapat. Ketika kita menjual jasa, pasti harus ada income yang masuk. Benar sekali. Ya, puji Tuhan ada berkat kami di situ. I love it. Itu statement yang paling cerdas itu. Itu sesuatu yang realita. Kebanyakan begitu, mereka menganggap bahwa ketika kita sudah tampil itu, kita kayak
ya hanya sebatas itu. Padahal mereka tidak tahu usaha kita, Iya. kerja keras kita, gimmick, wajah kita, mimik, semua di depan itu kan ada emosi, ada nilainya. Kadang-kadang banyak yang tidak memikirkan tentang hati. Saya kurang tahu itu apakah memang nilai seninya kurang atau empati atau simpatinya kurang. Itu lupakanlah, tidak terlalu penting. Ketika ke Eropa, pulang kalian membawa dolar berapa? Aduh. Bawanya berapa? Ya lumayan lah. Lumayan. Ya sangat lumayan. Ya, sangat Lumayan. lumayan. Ya, sangat Lebih dari lumayan. gaji. Lebih dari gaji. Ya, bahkan ketika kita berkonsultasi dengan orang-orang yang pernah ke Eropa, mereka cuma bilang satu keberuntungan kalian bisa jalan-jalan gratis, Iya. pulang Iya. membawa yang luar biasa, gitu. Visa juga tidak main-main. Iya. Sekarang kita kan cuma yang penting mempersiapkan diri kami saja, Iya. terus langsung berangkat. Kan kita tidak perlu memikirkan, besok kita makan apa, Iya. besok kita pakai apa, Semuanya kita jalan selalu pakai ada. apa, naik apa, kan semua sudah diatur, Akomodasi. diakomodir. Iya. Jadi itulah berkat kami mungkin di situ. Iya. Hebat ya. Kalau memang sesuatu yang dikerjakan dengan hati itu pasti akan Iya. menghasilkan kepuasan untuk kita dan juga Iya. orang lain. Berapa jumlah penonton waktu kalian tampil di beberapa kota itu? Iya, Tidak bisa kalau terhitung. di teater yang paling besar itu teater di Jepang. Itu teater itu Yokohama itu? Iya, Yokohama Iya, itu Jepang. 800-an 800. dan puji Oke. Tuhan banyak. Sold out. Tiketnya sold out dan Iya. Oke. setiap panggungnya kami itu sold out. Sold. Sampai kemarin di Iya. Eropa pun sold Wow. out. Iya. Sampai makanya harusnya cuma satu panggung, tetapi karena tiketnya sold out semua, makanya harus dua kali pentas. Jadi setiap kota, Iya. setiap negara itu dua pentas. Jadi jumlahnya Bahkan enam. sampai tidak cukup, banyak yang rela menunggu Iya. gitu. Berharap ada yang cancel, ada yang sakit supaya mereka bisa isi. Jadi Iya. satu kebanggaannya kita bahwa ketika orang bilang hujan batu di negeri sendiri, Iya. tetapi hujan emas di negeri orang. Aduh, sesampai ini loh, merinding, hebat kalian. Kan hebat sekali. Itu bukan kaleng-kaleng itu. Maksudnya kalian punya nilai tersendiri. Nah, itu pemerintah harus lihat itu. Oh, ini tidak sembarang orang yang bisa sampai seperti begini, sampai rela ngantri untuk sekedar menonton sesuatu yang kita boleh jujur, kalau untuk orang Eropa tuh mereka lebih suka opera. Iya, Mereka lebih suka sesuatu yang teater, yang seriosa, Iya. lagu-lagu klasik mereka. Tapi dengan kalian bahwa kalian punya Likura yang bagi kita di Atambua tuh sesuatu yang Iya. biasa saja, tapi mereka bisa nonton. Perasaan kalian bagaimana waktu itu? Aduh, tidak bisa karena kami setelah pentas kami menangis karena merasa dihargai, ya diterima, apresiasi yang luar biasa dari mereka untuk kami. Mereka adalah sesungguhnya penikmat seni. Iya, seni itu memang Iya. luar biasa ya. Karena penikmat dan seperti apa? Penonton kan beda. Iya. Kalau Penikmat itu kan dari nonton, hati. iya. Kalau nonton Nonton ya ya sejauh visual iya, dilihat saja. lihat. Kalau jelek ya progres. Iya, Tapi kalau penikmat seni, nilainya. sekalipun yang bilang jelek itu jelek, tapi kalau penikmat seni bilang itu adalah keunikan. Iya. Dan mereka melihat kami adalah unik. Seperti yang lain juga, kadang-kadang gambar-gambar mural itu dikira itu tidak jelas, padahal itu ada nilainya semua. Iya kan? Luar biasa. Sekarang kita berbicara tentang peran pemerintah. Well, pada saat kalian berangkat itu, saya sangat melihat orang memframing kalian itu dengan sangat luar biasa. Saya jujur ya, salah satu potret pada saat ada orang standing ovation buat kalian pada saat, kurang tahu itu di Jerman atau di mana ya? Iya, Itu di Belanda. Di Belanda. Itu saya lihat orang-orang dengan neces itu berdiri semua standing ovation buat kalian. Itu luar biasa. Kebanggaan sekali. Lalu ada foto-foto kalian itu. Saya ingin mengatakan bahwa kalian tuh real cewek-cewek Atambua. Kalian tampil dengan sangat alami, sangat natural. Baju kalian yang, ya maaf, setengah gini, pakai kain itu kan, kain adat itu, benar? Itu sangat indah. Kalian tidak perlu terlalu banyak polesan di wajah. Saya pada saat diposting di salah satu account platformnya Atambua yang kebanyakan orang suka saling kritik gitu, mereka posting, saya bilang, ini baru namanya cewek-cewek Atambua. Tidak perlu yang kapasitas baru orang mau bilang cantik itu harus putih, tinggi, langsing. Bagi saya itu nilai yang Tuhan kasih plusnya. Tapi kalau yang punya rasa dari dalam, kalian punya sekali, dan kalian itu sangat bahagia. Kalian sampai berkeringat. Minta maaf ya,
mungkin catokan kalian kurang panas waktu itu. Saya jujur, banyak yang rambut mulai ini sasak naik ya. Benar saya lihat karena ya seperti yang tadi kita kalau namanya penikmat seni itu kita lihatnya keseluruhannya. Terlalu indah, latar warnanya juga bagus. Jadi saya harus bilang panitia di sana juga men-treat kalian dengan sangat luar biasa. Mereka menghargai kalian. Ya hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Itu yang terjadi, kenyataan. Setelah kalian pulang ke Atambua, kita berbicara sebelumnya. Bantuan pemerintah itu dalam hal apa? Bantu sampai kalian bisa menjadi seorang ibu-ibu belu yang tampil dengan sangat luar biasa di negara lain. Kalau kita bicara bantuan pemerintah, di sini kami juga bingung harus jawabnya bagaimana. Tetapi ada dukungan moral buat kami. Pasti adalah, masa kami membawa nama belu terus pemerintah tidak mendukung. Sekalipun di luar sana penilaiannya seperti apa kita tidak bisa bilang, tapi kami berharap ada dukungan buat kami karena kami jalan di sini bukan sekedar jalan senang-senang menghabiskan uang anggaran atau apa, tetapi kami di sini jalan untuk membawa satu nama Kabupaten Belu. Ketika kami berbicara di luar sana, ketika orang membaca poster kami atau orang melihat brosur kami, orang membaca Ibu Belu, satu kebanggaan buat kami bahwa kami Belu ada nama Belunya itu. Satu kebanggaan buat kami bahwa walaupun cuma didengar di tipis telinga, tetapi orang pernah mendengar Belu, Kabupaten Belu, dan orang mungkin mulai berpikir di mana Belu. Gitu. Jadi itu satu kebanggaan lebih buat kami. Kalau kita bicara materi, sejujurnya ini tidak ada kaitan sama sekali dengan pemerintah. Jadi kami di sini berangkat, betul yang beredar dari media bahwa kami berangkat tanpa anggaran dari pemerintah daerah. Karena kita tahu bahwa ketika kita berangkat menggunakan anggaran daerah itu semua harus diposkan terlebih dahulu, dianggarkan. Nah, dan kami itu tidak masuk dalam anggaran. Karena ini murni kerjasama pihak pengundang dengan Yayasan X dan Company. Jadi ketika beredar di luar bahwa mereka itu jalan menghabiskan uang ratusan juta, uang negara ratusan juta. Di sini kami mau bilang minta maaf, kami jalan murni tanpa uang negara. Kami benar-benar dibiayai oleh pihak pengundang dan yang bekerja sama dengan yayasan kami. Jadi ketika di sosmed, di media banyak berbicara, mereka tuh buat apa, tidak ada guna, jalan buang-buang uang. Kami minta maaf. Tolong ya. Anda yang bilang tidak ada guna tuh ngaca dulu. Kita tembus kupang saja setengah mati itu. Jadi tolong, kadang-kadang kita susah mengaca. Kritik orang tuh cepat sekali, tapi lihat kembali ke diri tuh susah. Biasa yang bilang tidak ada guna, padahal dia sendiri yang tidak berguna untuk Belu. Karena banyak yang protes tuh dia tidak bisa memberikan sesuatu yang baik untuk Belu. Dia paling banyak berprotes. Ketika kalian di-image-kan bahwa kalian pergi itu menggunakan anggaran pemerintah, dari Mas Eko gimana? Kita awalnya tuh waktu kan kita tuh di sana fokus latihan. Kita tidak terlalu bermain sosmed, paling ketika sudah pulang istirahat baru bisa buka sosmed dan lihat. Awalnya itu kita tuh ketawa, maksudnya lucu begitu. Kenapa sudah viral di sana, sedangkan kita di sini ada happy, ada senang-senang, ada bahagia menikmati berkat yang Tuhan kasih buat kami begitu. Jadi responnya Mas Eko itu cuma bisa ketawa begitu. Karena Mas Eko orangnya sebenarnya prihatin kerdil itu pemikiran orang-orang di luar sana begitu, tanpa tahu yang sebenarnya sudah langsung menyebar hoax dan berita yang tidak benar begitu. Kan lucu begitu. Harusnya kan pernah kita itu cuma bisa membahas, tolong cari tahu sumbernya. Siapa sumbernya tolong. Jangan langsung mereka tuh jalan buang-buang uang begini-begini. Sumbernya dari mana? Kita buang-buang uang yang mana? Uangnya siapa? Begitu. Seperti tadi Rini katakan, Rini juga mengharapkan ada kontribusi, maksudnya ada support dari pemerintah. Itu saya bisa pahami bahwa Rini ingin kemudian setelah Rini dan teman-teman ini akan ada lagi yang lain, yang lebih hebat lagi, yang kita harapkan tuh disokong oleh pemerintah, supaya ketika kalian pergi itu satu paket, kan? Itu apakah itu benar yang saya katakan bahwa kalian harapkan hal yang sama? Kalau untuk kami pasti sangat berharap seperti itu, Mbak Dovan. Maksudnya kami sangat berharap pemerintah mendukung kami sepenuhnya, terlepas dari anggaran, karena memang anggaran ini murni dari pihak pengundang tanpa anggaran dari Pemda, tapi kami sangat berharap dukungan dari pemerintah supaya ketika setelah kami mungkin ada generasi berikut ada semangat lebih, jadi ibu-ibu
Iya. Kami menjadi contoh ketika anak-anak lain mau bergerak, adik-adik kami yang lain mau bergerak, kan mereka bisa lihat, oh pemerintah itu mendukung sepenuhnya kakak-kakak yang sudah selesai, ibu-ibu belu yang kemarin. Kita juga harus bisa seperti mereka. Pasti pemerintah dukung, maksudnya ada nilai tambah positif begitu buat orang-orang di luar sana. Oke, bapak-bapak dari Dinas Pariwisata, tolong lihat ya. Ini ibu-ibu belu ini setelah mereka bekerja pasti akan ada hal lain yang mereka pikirkan. Saatnya pengkaderisasi, supaya anak-anak kecil mereka tuh ya difasilitasi oleh pemerintah, supaya kemudian ibu-ibu belu yang sudah sangat hebat ini bisa ajar kembali adik-adiknya, supaya kemudian tuh mereka bisa buat platform sesana apa yang bisa menampung anak-anak hebat yang jangan dilihat hanya untuk pamer muka itu tidak, tapi ada skill lain yang harus kita gali, potensi menari lain sebagainya. Tapi mungkin saya rasa ada banyak yang sekarang mungkin lihat ibu-ibu belu sampai sekarang, ada banyak yang mungkin penari-penari lain juga ingin seperti kami, tapi takut. Mungkin lewat sorotan-sorotan atau serangan-serangan dari mungkin berbagai pihak, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka takut berkreasi, mengekspresikan diri mereka gitu. Berarti sebenarnya tugasnya pemerintah juga untuk mendorong, mengcounter itu informasi-informasi supaya anak-anak mereka ini jangan takut untuk buat sesuatu yang baik. Masa barang yang baik kok takut? Orang curi itu nanti terakhir orang bilang kami buat yang baik saja kalian ini. Berarti kami buat yang negatif saja dong, ya kan? Karena ini hasil akhirnya adalah semuanya tidak baik. Jadi harapan kita semuanya baik-baik. Jadi betul Kak, kayak Kak Dovan bilang. Jadi besar harapan kami bahwa ketika kami selesai di ibu belu, bukan hanya selesai di kami saja, tetapi ada generasi berikut yang mau melanjutkan yang baik dari kami ini. Mungkin tidak sepenuhnya kami 100% sempurna dan baik, tetapi kami berharap ada sedikit yang baik dari kami ini menjadi pelajaran dan contoh buat orang-orang di luar sana. Karena kita lihat di generasi muda sekarang, di zaman modernisasi seperti sekarang, tarian tradisi likurai itu sudah mulai punah. Jadi pelan-pelan sudah mulai luntur. Anak sekarang lebih suka TikTok menghadap handphone dan TikTok sepanjang saat, lebih suka goyang TikTok daripada kalau kita tanya likurai dari mana saja, pasti ada anak-anak sekarang yang tidak tahu. Betul. Iya, jadi harapan kami jangan selesai di kami. Semoga pemerintah melihat kami, mendukung kami supaya pemerintah memfasilitasi yang baik ini. Itu satu harapan besar dari kami ibu belu. Karena saya rasa belu itu kaya dengan budaya. Jadi salah satu kekayaan kita ini aset kita dari turun temurun. Jadi jangan pernah mati kalau bisa. Dari pemerintah mungkin bisa mendengarkan ini lewat. Benar. Fungsi kita sebagai masyarakat itu adalah meminta bantuan dari mereka yang memangku jabatan yang kita berikan. Itu penting halnya. Saya sangat suka dan apresiasi dengan apa yang telah kalian lakukan. Benar sekali tadi kalian katakan bahwa ketika kita dengan menari itu ada hal lain yang pesan juga, maksud pesan yang ada dalamnya. Kain adat itu orang semakin banyak yang pakai. Dulu zaman-zaman SD kita ada namanya prakarya yang menari itu, dan itu semua anak-anak akan cari pakaiannya, kainnya, desta itu namanya destar. Habis itu ada ini ikat pinggangnya, dan itu seru sekali. Nanti ada yang goyang-goyang. Kalau dulu kan saya juga masuk dalam barisan laki-laki yang pegang-pegang begini. Saya tidak likurai, saya pegang-pegang begini. Kadang-kadang dia jatuh ke bawah, gitu. Tapi itu indah. Peronggeng. Ada yang kayak kerincing-kerincing di kakinya itu, indah sekali. Well, dari semua ini, pesan kalian apa untuk seluruh anak-anak di Kabupaten Belu? Maksudnya anak-anak usia produktif ini supaya jangan malu atau bisa menjajaki apa yang sudah kalian lakukan selama ini. Karena luar biasa, pergi ke Eropa berapa negara itu bukan hal yang ini. Kalian transit di beberapa negara, kalian lihat orang punya budaya, apa yang kalian bisa bagikan? Jadi, besar harapan kami untuk teman-teman di luar sana, untuk anak-anak muda, milenial di zaman sekarang, kami berharap yang baik dari kami ini bisa menjadi contoh buat kalian semua di luar sana. Jangan malu dengan tradisi kita, tetapi kembangkan yang baik, pertahankan yang baik, karena tradisi ini semakin hari itu semakin memudar dan menghilang. Jangan sampai hilang atau jangan sampai dicuri oleh orang lain di luar sana. Pertahankan yang baik, karena yang baik ini
akan semakin baik jika kita pertahankan. Mungkin itu saja dari saya. Ya, kalau saya Silakan. mungkin untuk anak-anak muda lebih bijak dalam bergaul, terus lebih bijak dalam memilih masa depan yang baik. Ada yang mungkin pilihannya untuk mungkin duduk-duduk di daycare, minum mabok, terus buat TikTok segala macam yang tidak bermanfaat. Tapi lebih bijak memilih untuk menjadi lebih baik, seperti saya mau, sekalipun saya berteman dengan orang yang tidak baik, tapi saya ambil hal positifnya, serap positifnya, bukan hal negatif. Karena semua manusia terlahir dengan nilai, ada yang baik, ada yang tidak, tapi semuanya tergantung dari kita bagaimana pilihan dan semua pilihan hidup. Terima kasih untuk waktu kalian orang-orang luar biasa ini. One day saya ingin nanti personilnya lengkap ya. Amin. Kita akan bertemu supaya kita lebih sharing together-nya tuh lebih dapat ya. Namanya orang-orang Eropa begini kan. Tapi sudah di swab kan? Sudah kan? Oke, berarti baik ya. Kalau tidak kita kena Kodina. Terima kasih banyak. Sukses buat kalian. Tolong pertahankan terus dan majukanlah terus budaya kita ini sampai akhir hayat ya. Terima kasih banyak. Tuhan berkati, sentosa selalu, dan kita bertemu lagi. Thank you.